Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa kembali kita di Bro Ode. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini, dan yang baru saja mampir di channel ini boleh silakan subscribe dulu, dukung channel ini ya, agar penyebaran informasi juga melalui channel ini siklusnya itu bisa baik seperti yang kita harapkan, karena tujuan daripada video ini adalah untuk berbagi kepada teman-teman, siapa tahu ada 1-2 manfaat yang bisa teman-teman ambil dari channel ini dan bisa memberi sedikit motivasi atau semangat kepada teman-teman sekalian, terutama yang lagi sedang mengalami asam lambung, gerokseri, dan psikosomatik. Dan pada kesempatan kali ini diskusi kita masih sama ya, tentang asam lambung, gerokseri, dan psikosomatik, tepatnya mengenai pengalaman saya menjalani bulan puasa dengan puasa full di tahun 2022 kemarin. So, jika teman-teman ingin berbagi pengalaman juga, boleh silakan di kolom komentar. Siapa tahu ada hal-hal positif yang ingin teman-teman bagikan dan dibaca oleh orang-orang lain, dibaca oleh para penderita asam lambung yang lain, dan bisa menjadi sebuah wasilah buat mereka agar bisa lebih semangat menjalani hidupnya yang kita tahu sangat tertekan ya ketika kita mengalami asam lambung, gerokseri, dan psikosomatik. Dan video ini perlu saya sampaikan di awal video ini bahwa apapun yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami. Jadi saya bukanlah orang yang berasal dari background pendidikan di bidang ilmu kesehatan, atau juga orang yang memiliki background pendidikan di bidang keagamaan. Jadi apapun yang saya katakan di sini menurut saya pribadi ya, ini bukanlah sesuatu hal yang absolut yang ketika diterapkan teman-teman akan 100% sembuh dan akan 100% menjalani hidup seperti biasa. Itu tidak ada yang absolut ya. Saya hanya men-share atau berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, kiat-kiat saya. Mudah-mudahan tujuan saya baik, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kalaupun teman-teman tidak memahami apa yang saya katakan, itu ada kelemahan saya yang tidak bisa menjelaskan secara baik kepada teman-teman sekalian. Tapi yang paling penting adalah tujuan saya baik, ingin berbagi dengan teman-teman sekalian, karena saya pernah mengalami asam lambung selama 1 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa seperti sebelum saya mengalami asam lambung. Dan mudah-mudahan ini adalah awal dari sebuah kesembuhan ya, dan mudah-mudahan kita yang sudah sembuh tidak merasakan kembali lagi asam lambung itu, karena kita sudah cukup menderita ya, kita sudah paham betul rasanya bagaimana psikologi kita, bagaimana semua aktivitas kita terhambat karena asam lambung ini. So, mudah-mudahan saya mulai dengan doa di video ini. Mudah-mudahan yang sedang mengalami asam lambung segera sembuh dan pulih kembali, terutama bagi para pejuang-pejuang nafkah keluarga, karena kalau kita lumpuh, keluarga kita juga ikut terancam ya, terancam tidak tercukupi kebutuhannya. Jadi semoga cepat sembuh semua, semoga cepat pulih kembali seperti keadaan sebelum mengalami asam lambung, sehingga meningkatkan lagi semangatnya untuk mencari rezeki untuk keluarganya, tentunya rezeki halal. Dan kembali kita ke topik ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman. Saya menjalani puasa di tahun 2022 kemarin. Pada saat itu memang kondisi saya masih memprihatinkan ya, masih sering mengalami sensasi, gejala-gejala fisiknya juga masih ada. Tetapi dengan tekad yang bulat bahwa saya ingin berpuasa, sebenarnya ini lebih ke pembahasan spiritual ya, mental kita secara religi. Di sini ada dorongan tersendiri, karena saya bisa pastikan ya, jika teman-teman sama dengan saya
mengalami asam lambung, bereaksi psikosomatik dan panic attack ini, kita khawatir yang berlebihan akan terjadi apa-apa, sesuatu yang negatif atau berpikiran yang melampaui batas. Jadi intinya hidup kita tidak lama lagi. Jadi karena motivasi inilah sehingga saya ingin berpuasa full dengan dorongan bahwa puasa ini adalah hal yang baik dalam agama saya. Oleh karena itu kita berusaha berbuat baik, tentunya untuk melatih pola pikir kita agar lebih tenang ya ketika sensasi akan ketakutan terhadap sesuatu hal yang berujung pada hal-hal yang buruk seperti penyakit yang berbahaya dan juga kematian dan hal-hal yang lain ini bisa kita filter dengan baik. Nah, dengan puasa inilah saya berpikir bahwa inilah jalannya untuk sedikit mendapatkan ketenangan. Jadi saya teguhkan hati, dan poin yang lain juga yang menjadi pertimbangan adalah secara ilmiah, secara akademik ada kajian ilmiah yang mengatakan bahwa puasa ini bermanfaat untuk lambung. Jadi di kajian ini ada 3 manfaat puasa untuk kesehatan lambung kita. Jadi teman-teman silakan lihat sendiri di layar ini. Yang saya garis bawahi adalah bisa meredakan stres, karena menurut pengalaman saya pribadi, faktor pemicu utama yang paling besar naiknya asam lambung adalah stres atau kita memiliki beban pikiran yang lebih. Jadi beban dalam pikiran kita inilah yang menyebabkan stres ini, dan puasa teman-teman bisa meredakan atau mengurangi stres itu. Karena kenapa? Dengan puasa kita berusaha mengendalikan keinginan kita, kemarahan kita, ego kita ngontrol ya, kita memanage kembali hal-hal itu sehingga kita akan lebih bijak dalam menjalani hidup kita. Kita akan memberikan porsi yang sesuai dengan apa yang kita khawatirkan. Jadi pola pikir kita di puasa ini dilatih untuk lebih tenang. Misalnya ada sebuah kekhawatiran yang datang akibat dari sensasi ini, maka secara otomatis kita berlatih untuk mengontrol hal itu, memfilternya, merasionalkannya, dan hal inilah yang akan mengurangi ketakutan kita ketika sensasi itu datang. Jadi di awal puasa teman-teman sekalian, saya mencoba di hari pertama ya, sebenarnya ini adalah percobaan awal, apakah saya kuat atau tidak, karena sebelum puasa saya tidak bisa lapar ya, lapar sedikit saja kepala saya langsung puyeng, sakit sekali. Jadi tidak tahan untuk sakit kepala itu sehingga saya harus makan. Jadi saya juga berpikir bahwa mungkin ada kontribusi setan ya di penyakit ini, karena saat sebelum puasa itu seperti itu loh gejala yang saya alami, lapar sedikit, telat makan sedikit, kepala jadi pusing, sakit ya. Tapi ketika menjalani puasa di hari pertama itu lancar-lancar saja ya. Di hari kedua saya penasaran lagi, ingin menjalaninya lagi. Kemudian di hari kedua lolos, di hari ketiga lolos lagi. Jadi di hari-hari berikutnya sampai dengan 30 puasa akhirnya berhasil dengan dorongan atau motivasi yang tadi ya, ada sebuah motivasi tersendiri yang menggerakkan kita untuk berpuasa, karena kita berpikir bahwa padahal kita puasa tidak merasakan hal apa-apa, tetapi ketika sebelum berpuasa, sebelum masuk di bulan Ramadan, lapar sedikit saja kita sudah merasakan kepala seperti sakit sekali ya, seperti nyut-nyut seperti itu, dan sakitnya tidak tertahan ya. Tetapi ketika saya berpuasa, bahkan lapar beberapa kali di jam-jam 10 tengah hari, sore itu adalah step-stepnya lapar, tapi tidak sampai merasakan gejala-gejala fisik di kepala. Ini saya tidak tahu dalam ilmu kesehatannya disebut dengan apa, tetapi inilah yang saya rasakan. Gejala-gejala fisik di kepala saya itu saya tidak rasakan sama sekali ketika saya menjalani puasa. Tetapi ini adalah cerita saya ya, silakan teman-teman berkomentar sesuai dengan pengalamannya di kolom komentar.
dan saya juga tidak mengklaim 100% bahwa ini baik untuk kita semua ya, tetapi inilah yang saya alami, inilah yang saya lakukan. Dan untuk teman-teman yang masih mengalami asam lambung, jika ingin berpuasa sebaiknya silakan berkonsultasi dulu kepada dokternya ya, kalau memang masih ragu-ragu. Tapi kalau bertanya kepada saya apakah puasa itu baik, saya tentu mengatakan bahwa itu baik karena saya sudah merasakannya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa ini bukanlah sebuah sumber atau bukanlah sebuah informasi yang absolut yang teman-teman bisa ambil 100% tanpa menyaringnya. Saya tidak mengarahkan teman-teman ke hal itu, tetapi saya hanya berbagi pengalaman, saya hanya berbagi sesuai dengan apa yang saya lakukan, sesuai dengan apa yang saya alami. Semuanya kembali kepada teman-teman. Silahkan jika ingin melakukan, mencoba. Kalau memang tidak sanggup ya jangan diteruskan. Jadi kita lihat saja kondisi dan jangan lupa konsultasi dengan dokternya untuk kesehatan kita semua. Dan ini saja cerita saya pada kesempatan kali ini. Silakan komen di kolom komentar, kita saling berbagi ya. Dan sebelum saya tutup video ini, saya ingin kita semua mari dukung channel ini supaya persebaran informasinya juga baik ya untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa dibagi atau yang terdapat atau termuat dalam video ini, karena seperti itulah harapannya. Dan sampai di sini videonya saya tutup. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.